Buku Alfa dan Omega jilid 5 pasal 16 di dalam bait sucinya. Kemudian daripada itu pergilah Yesus dengan ibunya dan segala saudaranya dan segala muridnya ke Kapernaum. Tetapi tidak berapa hari lamanya tinggal mereka itu di sana. Dan pesta Paskah orang Yahudi sudah dekat. Dan Yesus pergi ke Yerusalem. Pada perjalanan ini, Yesus mengikuti salah satu rombongan besar yang sedang berjalan menuju ibu kota. Ia masih belum mengumumkan pekerjaannya dengan terang-terangan, dan ia bergaul tanpa mendapat perhatian orang banyak itu. Pada waktu-waktu semacam ini, kedatangan Mesias yang telah mendapat perhatian yang begitu besar oleh pekerjaan Yohanes acap kali menjadi pokok pembicaraan. Harapan akan kebesaran nasional diperbincangkan dengan semangat yang berkobar-kobar. Yesus mengetahui bahwa harapan ini akan dikecewakan sebab teralas di atas tafsiran yang salah akan Alkitab. Dengan ketekunan yang sungguh-sungguh diterangkannya segala nubuatan, serta mencoba membangkitkan perhatian orang banyak supaya mengadakan penyelidikan yang teliti akan firman Allah. Para pemimpin Yahudi telah memberikan petunjuk kepada orang banyak. Pasal ini dialaskan atas Yohanes 2 ayat 12-22. Bahwa di Yerusalem mereka itu harus diajar untuk berbakti kepada Allah. Di saat sepanjang minggu pesta Paskah itu, banyak sekali orang berhimpun yang datang dari seluruh pelosok Palestina, bahkan dari negeri-negeri yang jauh juga. Halaman Ka'bah penuh dengan rombongan orang banyak dari segala lapisan masyarakat. Banyak yang tidak dapat membawa sertanya korban yang harus dipersembahkan yang melambangkan korban besar itu. Untuk memudahkan bagi orang-orang ini, binatang-binatang diperjualbelikan di halaman Ka'bah itu. Di sana, segala lapisan masyarakat berhimpun untuk membeli korban mereka. Di sana, semua uang asing ditukarkan dengan mata uang Baitul Muqaddis. Setiap orang Yahudi dituntut untuk membayar setengah shikal setiap tahun sebagai uang perdamaian karena nyawanya. Keluaran 30 ayat 12-16. Dan uang yang dikumpulkan demikian itu digunakan untuk pemeliharaan Ka'bah. Selain ini, jumlah uang yang banyak dibawa sebagai persembahan sukarela untuk disimpan di perbendaharaan Ka'bah. Maka adalah dituntut supaya semua uang asing ditukar dengan uang yang disebut shikal Ka'bah yang diterima untuk upacara Baitul Muqaddis itu. Penukaran uang itu memberi kesempatan untuk penipuan dan pemerasan, dan telah bertumbuh menjadi suatu perdagangan yang hina, yang menjadi sumber penghasilan bagi imam-imam. Para pedagang menuntut harga yang terlebih tinggi untuk binatang yang dijual, lalu mereka membagi keuntungan mereka dengan imam-imam dan penghulu-penghulu, yang dengan jalan demikian memperkaya dirinya atas kerugian orang banyak. Orang-orang yang berbakti itu sudah diajar untuk mempercayai bahwa jikalau mereka tidak mempersembahkan korban, berkat Allah tidak akan dicurahkan kepada orang anak-anak dan negeri mereka. Dengan demikian dapat diperoleh harga yang tinggi untuk binatang-binatang itu. Sebab setelah datang begitu jauh, orang banyak itu tidak mau pulang ke tempat kediamannya masing-masing dengan tidak menunaikan acara perbaktian yang untuk itu mereka telah datang. Banyak sekali korban-korban persembahan pada waktu pesta Paskah itu, dan angka penjualan di Ka'bah pun sangatlah besar.
Kegaduhan yang ditimbulkannya menunjukkan perdagangan yang ribut, gantinya Ka'bah Allah yang suci. Di sana dapat didengar tawar-menawar yang ramai. Lengu lembu, embik kambing domba, dekut burung merpati, bercampur baur dengan dencing mata uang dan pertengkaran yang disertai kemarahan. Demikian besarnya kekacauan itu sehingga orang-orang yang berbakti terganggu dan ucapan yang ditujukan kepada Allah Ta'ala tenggelam dalam kegaduhan yang meliputi Ka'bah itu. Orang Yahudi sangat bangga akan kesalehan mereka. Mereka bersukacita atas Ka'bah itu dan menganggap sebagai hujat sesuatu ucapan yang menjelekkannya. Mereka sangat keras dalam pelaksanaan upacara-upacara yang berhubungan dengan Ka'bah itu. Akan tetapi, loba akan uang sudah mengalahkan ketelitian mereka. Mereka hampir tidak sadar lagi akan berapa jauh mereka telah menyimpang dari maksud semula segala upacara yang telah diterapkan Allah sendiri. Ketika Tuhan turun ke atas bukit Torsina, tempat itu disucikan oleh hadiratnya. Musa diperintahkan untuk membeli batas di sekeliling gunung itu serta menyucikannya. Dan sabda Tuhan terdengar dalam amaran, "Jaga baik-baik, jangan kamu mendaki bukit ini atau menyentuh tepinya. Barang siapa yang menyentuh bukit ini, niscaya ia akan mati dibunuh kelak. Seorang pun jangan menjamah akan dia, karena tak dapat tidak orang itu akan dilontari dengan batu atau dipanah terus sampai mati. Baik binatang, baik manusia, tak boleh dihidupi lagi." Demikianlah diberikan pelajaran bahwa di mana saja Allah menunjukkan hadiratnya, tempat itu suci adanya. Pekarangan Ka'bah Allah sebenarnya harus dianggap suci. Namun dalam perjuangan untuk mendapat keuntungan, semuanya ini sudah dilupakan. Imam-imam dan penghulu-penghulu disebut sebagai wakil-wakil Allah bagi bangsa itu. Sebenarnya, mereka harus membetulkan perlakuan salah terhadap halaman Ka'bah itu. Seharusnya mereka memberikan kepada orang banyak suatu teladan keikhlasan dan belas kasihan. Gantinya mempelajari keuntungan mereka sendiri, seharusnya mereka mempertimbangkan keadaan dan keperluan orang-orang yang berbakti, dan seharusnya bersedia menolong orang-orang yang tidak mampu membeli korban yang dituntut. Akan tetapi, hal ini tidak mereka lakukan. Loba akan kekayaan telah mengeraskan hati mereka. Ke pesta ini datang juga orang-orang yang menderita, orang-orang yang miskin dan susah, yang buta, yang lumpuh, dan yang tuli ada di sana. Ada yang dibawa di atas tempat tidur. Banyak orang yang datang dalam keadaan terlalu miskin untuk membeli persembahan yang paling sederhana sekalipun untuk Tuhan. Bahkan terlalu miskin untuk membeli makanan guna menghilangkan lapar mereka. Orang-orang ini merasa sangat susah mendengar ucapan imam-imam. Imam-imam itu membanggakan kesalehan mereka. Mereka mengaku sebagai wali orang banyak itu. Tetapi mereka tidak mempunyai simpati dan belas kasihan. Orang miskin, orang sakit, orang yang sudah hampir mati, dengan sia-sia saja menyampaikan permohonan untuk mendapat pertolongan. Penderitaan mereka tidak menimbulkan rasa kasihan dalam hati imam-imam itu. Waktu Yesus masuk ke dalam Ka'bah itu, diperhatikannya seluruh peristiwa itu. Dilihatnya transaksi yang tidak adil itu. Dilihatnya duka orang miskin yang menyangkal bahwa tanpa pencurahan darah tidak akan ada ampunan untuk dosa-dosa mereka. Dilihatnya
halaman luar Ka'bahnya untuk dijadikan suatu tempat perdagangan yang najis. Halaman suci itu telah menjadi suatu pasar yang luas. Kristus melihat bahwa suatu mesti dilakukan. Banyak sekali upacara yang diperintahkan kepada orang, banyak tanpa petunjuk-petunjuk yang sepantasnya telah tentang makna upacara itu. Orang-orang yang berbakti mempersembahkan korban mereka tanpa pengertian bahwa korban tersebut melambangkan satu-satunya korban yang sempurna. Dan di antara mereka dengan tidak dikenal serta tidak dihormati, berdirilah dia yang dilambangkan oleh semua upacara mereka itu. Ialah telah memberikan petunjuk tentang segala persembahan itu. Ia mengerti nilai persembahan itu lambang, dan ia melihat bahwa semuanya itu sudah diputarbalikkan dan disalah mengerti. Perbaktian kerohanian sedang menghilangkan dengan lekas. Tidak ada lagi hubungan yang mengikat imam-imam dan penghulu-penghulu itu dengan Allah mereka. Pekerjaan Kristus ialah untuk menetapkan suatu perbaktian yang berlainan sama sekali. Dengan pandangan yang tajam, Kristus memperhatikan peristiwa yang sedang terjadi di hadapannya. Sementara ia berdiri pada anak tangga di halaman Ka'bah itu. Dengan mata nubuatan, ia memandang ke mata depan dan melihat bukan saja tahun-tahun, melainkan juga abad-abad dan zaman-zaman. Ia melihat bagaimana imam-imam dan penghulu-penghulu akan mengingkari hak orang miskin, serta melarang dimasyurkannya Injil kepada orang miskin. Ia melihat bagaimana kasih Allah akan disembunyikan orang berdosa, dan orang akan mempermalukan rahmatnya sebagai barang dagangan. Sedang ia melihat peristiwa itu, murka, wewenang, dan kuasa nampak pada wajahnya. Perhatian orang banyak itu tertarik kepadanya. Mata orang-orang yang asik dalam perdagangan yang najis itu terpaku kepada wajahnya. Mereka tak dapat mengalihkan pandangan mereka daripadanya. Mereka merasa bahwa orang ini membaca pikiran mereka yang terdalam sebagai sekalipun, serta mengetahui motif mereka yang tersembunyi. Ada pula yang berusaha menyembunyikan muka mereka, seolah-olah segala perbuatan mereka yang jahat itu ada tertulis pada wajah mereka, untuk diteliti oleh mata yang tajam itu. Kekacauan itu terdiam, bunyi perdagangan dan tawar-menawar telah berhenti. Perasaan kagum menguasai himpunan itu. Adalah seolah-olah mereka didakwa di hadapan meja pengadilan Allah untuk memberi jawab atas segala perbuatan mereka. Ketika memandang kepada Kristus, mereka melihat keilahian memancar dari jubah kemanusiaan. Yang maha besar dari surga berdiri sebagaimana hakim akan berdiri kelak di akhirat. Kini bukannya dilingkupi dengan kemuliaan yang kelak akan menyertai dia, melainkan dengan kuasa yang sama untuk membaca jiwa. Matanya menatap orang banyak itu dan memperhatikan setiap orang. Perawakannya nampaknya menjulang di antara mereka dengan keagungan yang penuh kuasa, dan cahaya ilahi menerangi wajahnya. Ia berbicara dan suaranya terang dan nyaring itu, yaitu suara yang di atas gunung Torsina mengumumkan Taurat yang dilanggar oleh imam-imam dan penghulu-penghulu itu terdengar menggema melalui segala kubah Ka'bah itu. Barang-barang ini angkat
Lihatlah dari sini bahwa rumah Bapakku jangan kamu jadikan rumah peniagaan." Dengan perlahan-lahan turun dari tangga itu, serta mengangkat cambuk tali yang terkumpul ketika masuk ke dalam ruangan itu. Disuruhnya orang-orang yang sedang tawar-menawar pergi dari pekarangan Ka'bah itu, dengan semangat dan kekerasan yang belum pernah ditunjukkannya dahulu. Di baliknya meja orang-orang yang sedang tukar-menukar uang itu, mata uang berjatuhan, berdering dengan nyaring di atas lantai pualam. Tidak seorang pun berani menanyai wewenangnya. Tidak seorang pun berani berhenti sejenak untuk mengumpulkan keuntungan mereka yang didapat dengan jalan curang itu. Yesus tidak menyesah mereka dengan cambuk itu, tetapi pada tangannya cambuk yang sederhana itu tampaknya dahsyat seperti sebilah pedang yang berkilau-kilauan. Para pedagang, para pegawai Ka'bah, imam-imam berspekulasi, para tengkulak, pedagang dan pedagang ternak, beserta segala domba-domba dan lembu kambing mereka, berlarian kucar-kacir dari tempat itu, dengan satu-satunya pikiran hendak melepaskan diri dari hukuman hadiratnya. Panik meliputi orang banyak itu yang merasai kehebatan ilahiyatnya itu. Jeritan-jeritan takut keluar dari ratusan bibir yang pucat. Bahkan murid-muridnya pun gemetar. Mereka gentar oleh perkataan dan sikap Yesus itu, yang lain sekali daripada kelakuannya yang biasa. Teringatlah mereka bahwa ada tersurat tentang Dia, "Cinta untuk rumahmu menghapuskan aku." Mazmur 69 ayat 10. Tidak lama kemudian, khalayak ramai yang gaduh itu dengan barang-barang dagangan mereka pun sudah berpindah jauh dari Ka'bah Tuhan. Halaman itu pun sudah kosong dari perdagangan yang najis. Lalu ketenangan dan kehidramatan menggantikan kekacauan itu. Hadirat Tuhan yang dahulu kala menguduskan gunung itu, sekarang telah menyucikan Ka'bah yang dipelihara untuk kehormatan namanya. Dalam membersihkan Ka'bah itu, Yesus mengumumkan tugasnya sebagai Mesias, serta memulai pekerjaannya. Ka'bah itu yang dibangun untuk tempat kediaman hadirat ilahi, dimaksudkan untuk menjadi pelajaran yang nyata bagi bangsa Israel dan dunia ini. Sejak zaman yang kekal adalah maksud Allah agar setiap makhluk yang diciptakan, mulai dari serapi yang giling, gemeling, dan suci sampai kepada manusia, harus menjadi Ka'bah untuk tempat tinggal Khalik. Karena dosa manusia tiada lagi menjadi Ka'bah Allah, karena digelapkan dan dinajiskan oleh kejahatan. Hati manusia tiada lagi menyatakan kemuliaan ilahi. Akan tetapi oleh penjelmaan anak Allah, maksud surga pun terlaksana. Allah bersemayam di dalam manusia, dan oleh rahmat yang menyelamatkan, hati manusia menjadi Ka'bah sekali lagi. Allah telah merencanakan supaya Ka'bah di Yerusalem itu menjadi saksi yang tepat akan nasib mulia yang terbuka bagi tiap-tiap jiwa. Akan tetapi orang Yahudi belum mengerti pentingnya arti bangunan yang mereka pandang dengan kebanggaan yang begitu besar. Mereka tidak menyerahkan diri sendiri sebagai Ka'bah yang suci bagi roh ilahi. Halaman Ka'bah di Yerusalem itu yang penuh dengan kegaduhan perdagangan yang najis, membayangkan secara tepat keadaan Ka'bah hati yang dinajiskan oleh
hadirnya hawa nafsu dan pikiran-pikiran yang najis. Dalam membersihkan Ka'bah itu daripada pedagang dunia, Yesus mengumumkan tugasnya untuk membersihkan hati dari kenajisan dosa, dari keinginan duniawi, hawa nafsu yang mementingkan diri, kebiasaan yang jelek yang merusakkan jiwa. Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Malaiki 3 ayat 1-3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak seorang pun dengan kuasa dirinya sendiri dapat membuangkan kuasa kejahatan yang telah menguasai hati itu. Hanya Kristus yang dapat membersihkan Ka'bah jiwa. Tetapi ia tidak mau masuk dengan paksa. Ia datang ke dalam hati bukan seperti ia datang ke dalam Ka'bah dahulu itu. Melainkan ia berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya." Wahyu 3 ayat 20. Ia akan datang bukan untuk sehari saja, sebab ia berkata, "Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku." Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. 2 Korintus 6 ayat 16, Mika 7 ayat 19. Hadiratnya akan membersihkan serta menyucikan jiwa, supaya datang menjadi sebuah Ka'bah yang suci bagi Tuhan, dan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Efesus 2 ayat 21 dan 22. Karena dialah oleh perasaan takut yang amat besar, imam-imam dan penghulu-penghulu telah melarikan diri dari halaman Ka'bah dan dari pandangan tajam yang membaca hati mereka itu. Dalam melarikan diri, berjumpalah mereka dengan orang-orang lain yang sedang menuju ke Ka'bah, lalu menyuruh mereka kembali, sambil menceritakan apa yang telah mereka lihat dan dengar. Kristus melihat orang-orang yang melarikan diri itu dengan rasa kasihan yang amat sangat atas ketakutan mereka dan kebodohan mereka tentang apa yang merupakan perbaktian yang benar. Dalam peristiwa ini dilihatnya secara ibarat tercerai-berainya seluruh bangsa Yahudi karena kejahatan dan pendurhakaan mereka. Maka, apakah sebabnya imam-imam itu melarikan diri dari Ka'bah itu? Mengapa mereka tidak bertahan? Dia yang memerintahkan mereka pergi itu ialah seorang anak tukang kayu, seorang orang Galilea yang miskin, tanpa pangkat atau kuasa duniawi. Mengapa mereka tidak melawan dia? Mengapa mereka meninggalkan keuntungan yang diperoleh dengan kecurangan itu, serta melarikan diri dari perintah seorang yang rupanya begitu hina? Kristus berbicara
dengan wewenang seorang raja, dan dalam rupanya dan dalam nada suaranya ada sesuatu yang tidak dapat mereka lawan. Dalam perintah itu, mereka menyadari seperti yang belum pernah disadari sebelumnya, kedudukan mereka yang sebenarnya sebagai orang munafik dan perampok. Apabila keilahian memencar dari kemanusiaan, bukan saja mereka melihat murka pada wajah Kristus. Mereka menyadari arti ucapannya itu. Mereka merasa seolah-olah berdiri di hadapan takhta hakim yang kekal, dengan hukuman dijatuhkan ke atas mereka untuk masa dan zaman yang kekal. Seketika lamanya mereka itu yakin bahwa Kristus adalah seorang nabi, dan banyak yang percaya bahwa dialah Mesias. Roh Suci mengingatkan kepada mereka segala ucapan nabi-nabi tentang Kristus. Maukah mereka menyerah kepada keyakinan ini? Mereka tidak mau bertobat. Mereka tahu bahwa simpati Kristus bagi orang miskin sudah dibangunkan. Mereka tahu bahwa mereka telah bersalah dengan melakukan pemerasan dalam perlakuan mereka terhadap orang banyak. Karena Kristus membaca segala pikiran mereka itu. Mereka membenci Dia. Tegurannya di hadapan khalayak ramai menghinaan kesombongan mereka, dan mereka cemburu atas pengaruhnya yang semakin bertambah di kalangan orang banyak. Mereka itu bertekad untuk menantang Dia mengenai kuasa yang digunakannya dalam mengusir mereka keluar, dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadanya. Dengan perlahan-lahan serta berhati-hati, tetapi dengan kebencian dalam hati, mereka pun kembalilah ke Ka'bah itu. Akan tetapi, alangkah besarnya perubahan yang telah terjadi selama mereka tidak ada. Ketika mereka melarikan diri, orang-orang miskin tinggal tetap di situ, dan orang-orang ini kini memandang kepada Yesus, yang wajahnya menyatakan kasih dan simpatinya. Dengan air mata yang berlinang-linang, berkatalah Ia kepada orang-orang yang gemetar di sekitarnya, "Jangan takut, aku akan melepaskan kamu dan kamu akan memuliakan Daku. Untuk maksud inilah aku datang ke dunia ini." Orang banyak itu datang berdesak-desak ke hadirat Kristus dengan permohonan yang mendesak dan memilukan hati. "Ya Guru, berkati aku." Telinganya mendengar setiap seruan. Dengan belas kasihan yang jauh melebihi seorang ibu yang lemah lembut, Ia menundukkan dirinya untuk menolong orang yang menderita. Semuanya mendapat perhatian. Masing-masing disembuhkan dari penyakit apapun yang dideritanya. Orang bisu membuka bibir dengan puji-pujian. Orang buta melihat wajah Dia yang menyembuhkan mereka. Hati para pendengar itu digembirakan. Ketika imam-imam dan pegawai-pegawai Ka'bah menyaksikan perbuatan yang besar ini, betapa merupakan wahyu bagi mereka segala bunyi suara yang jatuh pada pendengarannya. Orang banyak itu menuturkan cerita penyakit yang sudah lama mereka derita, tentang harapan mereka yang kandas, tentang hari-hari yang penuh derita dan keadaan tidak bisa tidur pada malam-malam. Ketika api harapan terakhir nampaknya sudah seolah-olah padam, Kristus menyembuhkan mereka. "Demikian beratnya beban itu," kata seorang. "Tetapi saya telah mendapat seorang penolong, Ia Kristus, dan saya akan mengabdikan hidup saya bagi pekerjaannya." Orang tua berkata kepada anak-anak mereka, "Ia telah menyelamatkan nyawamu. Angkatlah suaramu dan pujilah Dia." Suara anak-anak dan orang muda, bapak-bapak dan ibu-ibu, sahabat-sahabat dan penonton-penonton bergabung dengan mengucap syukur dan puji-pujian.
Harapan dan kegembiraan memenuhi hati mereka. Pikiran mereka diliputi oleh damai. Mereka sudah disembuhkan baik jiwa maupun tubuh. Lalu mereka pulang ke rumah dengan memasyurkan di mana-mana kasih Yesus yang tiada taranya itu. Pada waktu Kristus disalibkan, orang-orang yang telah disembuhkan dengan jalan demikian itu tidak menggabungkan diri dengan rombongan rakyat jelata dalam menyerukan, "Palangkanlah dia, palangkanlah dia." Simpati mereka adalah pada Yesus, sebab mereka itu telah merasai di simpatinya yang besar dan kuasanya yang ajaib. Mereka itu mengenal Dia sebagai juru selamat mereka, sebab Ia telah memberikan kepada mereka kesehatan tubuh dan jiwa. Mereka mendengar rasul-rasul mengajar, lalu sabda Allah yang masuk ke dalam hati mereka memberikan pengertian kepada mereka. Mereka menjadi alat bagi kemurahan Allah dan membantu memasyurkan keselamatannya. Orang banyak yang telah melarikan diri dari halaman Ka'bah itu, setelah beberapa lama kemudian datang kembali dengan perlahan-lahan. Mereka sudah agak pulih dari panik yang telah mencekam mereka. Tetapi wajah mereka menyatakan kebimbangan dan ketakutan. Mereka melihat dengan perasaan heran atas perbuatan Yesus dan yakin bahwa di dalam Dialah segala nubuatan tentang Mesias digenapi. Dosa penajisan Ka'bah itu sebagai besar terletak atas imam-imam. Atas upaya merekalah maka halaman itu dijadikan pasar. Orang banyak itu hampir tidak bersalah. Mereka mendapat kesan dan oleh melihat wewenang ilahi yang ada pada Yesus. Akan tetapi, bagi mereka pengaruh imam-imam dan penghulu itulah yang terutama. Dipandangnya pekerjaan Kristus sebagai usaha baharu dan meragukan haknya untuk campur tangan dalam apa yang diizinkan oleh para pengusaha Ka'bah itu. Mereka marah karena perdagangan itu telah terganggu. Lalu mereka memadamkan keyakinan oleh Roh Suci. Melebihi semua orang lain, imam-imam dan penghulu-penghulu sudah seharusnya melihat dalam Yesus Dia yang diurapi Tuhan. Sebab di tangan mereka ada surat-surat gulungan suci yang melukiskan tugasnya. Dan mereka mengetahui bahwa pembersihan Ka'bah itu adalah suatu penyataan kuasa yang lebih besar daripada kuasa manusia. Betapapun mereka itu membenci Yesus, mereka tidak dapat melepaskan diri dari pikiran bahwa mungkin ia seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk memulihkan kesucian Ka'bah itu. Dengan perasaan hormat yang lahir dari perasaan takut ini, pergilah mereka kepadanya dengan pernyataan, "Apa tanda kau tunjuk kepada kami, maka engkau membuat segala perkara ini?" Yesus telah menunjukkan kepada mereka suatu tanda dalam memancarkan cahaya ke dalam hati mereka dan dalam melakukan di hadapan mereka perbuatan yang harus dilakukan Mesias. Ia telah memberikan bukti yang meyakinkan dari tabiatnya. Kini, ketika mereka meminta suatu tanda, ia menjawab kepada mereka dengan menggunakan suatu perumpamaan yang menunjukkan bahwa ia membaca dendam hati mereka, serta melihat hingga sejauh mana dendam itu akan membawa mereka. "Rombakanlah rumah ini," katanya, "maka dalam 3 hari juga aku membangunkan dia pula." Dalam ucapan ini maksudnya adalah rangkap 2. Ia bukan saja berkata tentang kebinasaan Ka'bah dan perbaktian Yahudi, tetapi juga kematiannya sendiri. Kebinasaan Ka'bah tubuhnya
Ini sudah direncanakan oleh orang Yahudi dengan diam-diam. Ketika imam-imam dan penghulu-penghulu kembali ke Ka'bah, mereka telah berniat hendak membunuh Yesus, dan dengan demikian membebaskan diri mereka sendiri dari si pengacau itu. Namun, ketika ia menghadapkan kepada mereka maksud mereka itu, mereka tidak mengerti akan dia. Mereka itu memahami ucapannya itu sebagai menyangkut hanya Ka'bah yang di Yerusalem, dan dengan marah sekali mereka berseru, 46 tahun lamanya rumah ini dibangunkan. Dapatkah engkau membangunkan dia pula dalam 3 hari juga? Sekarang mereka merasa bahwa Yesus sudah membenarkan kurang percaya mereka. Lalu bertambah kuatlah mereka dalam penolakannya akan dia. Kristus tidak bermaksud supaya ucapannya itu dipahami oleh orang Yahudi yang kurang percaya itu, ataupun oleh murid-muridnya pada saat ini. Ia mengetahui bahwa ucapan itu akan dipahami salah oleh musuh-musuhnya dan akan dipakai untuk melawan dia. Pada waktu ia diadili, ucapan itu akan dihadapkan sebagai tuduhan, dan di Golgota ucapan itu juga akan dilontarkan kepadanya sebagai ejekan. Tetapi untuk menerangkannya, sekarang akan memberitahukan kepada murid-muridnya tentang segala penderitaannya, lalu menimbulkan dalam mereka duka cita yang hingga kini belum sanggup mereka tanggung. Dan suatu penerangan tentang hal itu akan memaparkan sebelum waktunya kepada orang Yahudi akibat prasangka dan kurang percaya mereka sebelumnya waktunya. Sekarang mereka sudah mulai memasuki suatu jalan yang akan terus mereka jalani hingga ia kelak dituntut seperti seekor anak domba ke tempat pembantaiannya. Untuk kepentingan orang-orang yang akan percaya kepadanya lah, maka ucapan Kristus itu dikeluarkan. Ia mengetahui bahwa ucapan itu akan diulangi lagi, karena diucapkan pada pesta Paskah. Ucapan itu akan terdengar oleh ribuan orang dan akan tersiar ke seluruh pelosok dunia ini. Setelah ia bangkit dari antara orang mati, arti ucapan itu akan dijelaskan. Bagi orang banyak, ucapan itu akan merupakan bukti yang tegas tentang keilahiannya. Karena kegelapan rohani mereka, murid-murid Yesus sendiri pun sering gagal untuk mengerti akan pengajarannya. Akan tetapi, kebanyakan pelajaran-pelajaran itu dijelaskan kepada mereka oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi kemudian. Waktu ia tiada lagi berjalan dengan mereka, ucapannya itu pun merupakan penolong yang kuat dalam hati mereka. Mengenai Ka'bah yang di Yerusalem itu, ucapan juru selamat, "Rombakkanlah rumah ini, maka dalam 3 hari juga aku membangunkan dia pula," mengandung arti yang lebih dalam lagi daripada yang dipahami oleh para pendengar. Kristuslah alasan dan hidup Ka'bah itu. Segala upacaranya melambangkan korban anak Allah. Keimamatan sudah diadakan untuk membayangkan sifat pengantaraan dan pekerjaan Kristus. Seluruh rencana perbaktian korban-korban adalah bayangan kematian juru selamat untuk penebus dunia ini. Tidak akan ada lagi khasiat dalam semua persembahan ini apabila peristiwa besar ke arah mana sebenarnya itu telah menunjuk berabad-abad lamanya sudah digenapkan. Karena segenap upacara korban itu adalah melambangkan Kristus, maka semuanya itu tidak ada nilainya bila terpisah daripadanya. Ketika orang Yahudi
meteraikan penolakan mereka terhadap Kristus oleh menyerahkan diri kepada maut. Mereka menolak segala sesuatu yang memberi arti kepada Ka'bah dan segala upacaranya. Kesuciannya sudah hilang lenyap dan telah ditentukan akan binasa. Sejak hari itu, semua korban dan upacara yang berhubungan dengan korban-korban itu tiada mengandung arti lagi. Seperti halnya dengan persembahan Kain, semuanya itu tidak menyatakan imam pada juru selamat. Dalam membunuh Kristus, orang Yahudi dengan sebenarnya membinasakan Ka'bah mereka itu. Ketika Kristus disalibkan, tirai dalam Ka'bah itu tercarik dua dari atas ke bawah. Hal mana berarti bahwa korban besar yang berakhir sudah ditiadakan, dan bahwa sistem persembahan korban-korban berakhirlah sudah untuk selama-lamanya. Dalam 3 hari juga aku membangunkan dia pula. Dalam kematian juru selamat, segala kuasa kegelapan nampaknya seolah-olah menang, dan mereka itu bergembira dalam kemenangan itu. Tetapi dari dalam kubur Yusuf yang terbuka itu keluarlah Yesus sebagai pemenang. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa yang menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan atas mereka. Kolose 2 ayat 15, oleh jasa kematian dan kebangkitannya ia menjadi pelayan tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ibrani 8 ayat 2. Manusia memelihara baitu Imukadis Yahudi. Manusia membangun Ka'bah Yahudi, tetapi baitu Imukadis yang di surga, yang dilambangkan baitu Imukadis di dunia ini dengan bukannya dibangun oleh arsitek manusia. Inilah orang yang bernama Tunas. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas taktanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan pemufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Zakaria 6 ayat 12 dan 13. Upacara korban yang menunjuk kepada Kristus sudah lalu, akan tetapi mata manusia dialihkan kepada korban yang benar untuk dosa-dosa dunia. Keimamatan duniawi berhenti, tetapi kita memandang kepada Yesus, pengerja perjanjian baru itu, serta kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ibrani 12 ayat 24 dan pasal 9 ayat 8-12. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk mendapat pengantara mereka. Ibrani 7 ayat 25. Sungguh pun pelayanan itu harus dipindahkan dari Ka'bah yang di dunia ini ke Ka'bah yang di surga. Sungguh pun baitu Imukadis dan imam besar kita itu tidak dapat lagi dilihat oleh mata manusia. Namun murid-murid sama sekali tidak menderita kerugian apapun olehnya. Mereka tidak akan mengalami putusnya hubungan mereka, dan mereka ada pengurangan kuasa karena kepergian juru selamat. Sementara Yesus melayani di baitu Imukadis yang di surga, oleh Rohnya ia masuk
ia masih juga melayani sidang di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan. Akan tetapi janji perpisahannya ditepati, bahwa sesungguhnya adalah aku serta dengan kamu pada sedia kala, hingga kepada kesudahan alami ini. Matius 28 ayat 20. Sementara diwakilkannya kuasanya kepada pengerja-pengerja yang lebih rendah. Hadiratnya yang memberi tenaga itu masih menyertai sidangnya. Karena itu, kita sebagai mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan imam kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaiknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 14-16.